Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman pelaut. Salam sehat, salam semangat. Kembali lagi bersama saya, Dedi Dwi Yustianto, akan menyampaikan materi integral. Nah, integral ini kebalikan dari diferensial yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, di dalam konsep integral nanti ada dua bagian, ada integral tentu dan ada integral tak tentu. Integral tentu adalah kebalikan dari diferensial yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan dari fungsi itu diketahui. Jadi hanya mengembalikan fungsi asal yang fungsi diferensialnya sudah diketahui sebelumnya. Nah, pada bagian yang kedua, ada integral tentu. Nah, integral tentu ini suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area dengan batas-batas yang sudah diketahui. Penerapan konsep integral itu nanti dapat digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva, menghitung luas di antara kurva, menentukan volume benda putar yang mengelilingi sumbu X, dan juga menghitung volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Jadi, itu ada 4 penerapan konsep integral pada sebuah hitungan matematis. Oke, kita mulai yang pertama, ada integral tak tentu. Integral dari dx itu sama dengan X ditambah C. Jadi kalau integral dari dx, ini artinya integral dari 1 dx. Maka sama dengan X ditambah dengan C. Nah, setiap proses integral tak tentu, di belakang di sini ada tambah C. Tambah C ini artinya adalah tambah konstanta. Yang kedua, integral dari 4dx sama dengan 4x ditambah c. Jadi ini mirip dengan nomor 1, bahwa ketika integral dari sebuah konstanta sama juga dengan nilai x. Yang ketiga, integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c. Berikutnya yang keempat, rumus penjumlahan dan pengurangan. Misalkan ada integral fx ditambah gx dx, itu sama dengan integral dari fx dx ditambah dengan integral gx dx tambah c. Jadi apabila ada penjumlahan pengurangan dari fungsi yang kemudian diintegralkan, maka diintegralkan satu per satu, entah dia penjumlahan atau pengurangan. Misalkan ada integral dalam kurung x pangkat 3 tambah 2 kuadrat dikali dengan 3x pangkat 2 dx, maka fungsi itu bisa dimisalkan dengan integral u kuadrat du. Jadi u kuadrat ini diperoleh dari mana? Nah, misalkan nilai u adalah x pangkat 3 plus 2. X pangkat 3 plus 2 yang di dalam kurung. Maka ketika yang di dalam kurung x pangkat 3 plus 2 kuadrat, maka menjadi u kuadrat. Sedangkan du adalah diferensial dari u. Maka diferensial dari x pangkat 3 plus 2 adalah 3x pangkat 2. Jadi kalau kita kembali lagi pada integral dalam kurung x pangkat 3 plus 2 kuadrat dikali 3x pangkat 2 dx, maka menjadi integral u kuadrat du. Oke, jadi berikutnya
Integral dari U pangkat 2 DU sepertiga U pangkat 3 plus C. Sama dengan sepertiga U pangkat 3, U-nya tadi adalah X pangkat 3 plus 2, maka dalam kurung X pangkat 3 plus 2, pangkat 3 ditambah dengan C. Berikutnya ada pembagian. Misalkan ada integral 5x dibagi x kuadrat dikurang 16 dx. Maka kita buat permisalan bahwa x kuadrat dikurang 16 sama dengan U. X kuadrat min 16 sama dengan U. Maka nilai du per dx sama dengan 2x. Jadi diferensiasi dari x kuadrat dikurang 16 sama dengan 2x ini. Jadi, X dikali dengan dx, X dikali dengan dx perkalian silang, maka sama dengan setengah du. Kenapa dibuat menjadi X dx? Karena di sini ada dx. Jadi, ketika kita ambil contoh integral 5x dibagi x pangkat 2 kurang 16 dx sama dengan integral 5 kali seperdua du. Jadi x dx ini, x dx diganti disubstitusikan dengan seperdua du dibagi dengan u, karena permisalan awal x kuadrat dikurang 16 adalah u. Maka sama dengan 5 per 2 ln U ditambah dengan C. Jadi ln U ini dari mana? Ln U sama dengan integral du per U. Berikutnya ada integral tentu. Integral tentu secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Integral dari batas A ke B dari f aksen D dx sama dengan fx dengan batas A sampai dengan B sama dengan nilai dari batas atas dikurangi dengan nilai dari batas bawah. Jadi integral tentu ini sebetulnya kelanjutan dari integral tak tentu. Jadi integral tak tentu hanya mengembalikan fungsi, sedangkan integral tentu dilanjutkan dengan mendapatkan sebuah nilai dengan cara mensubstitusikan batas atas dan bawah. Jadi apabila ada integral dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B dari sebuah fungsi turunan dx, maka sama dengan fungsi x dengan batas A sampai dengan B. Nah, caranya adalah mengganti variabel x dengan nilai B, nilai batas atas, dikurangi dengan mensubstitusikan nilai A sebagai pengganti variabel pada fungsi x. Maka nanti di sini ada sebuah nilai yang diperoleh. Nah, fungsinya ketika kaitannya dengan integral pada slide sebelumnya, integral dapat digunakan untuk mencari luas area yang di bawah kurva. Caranya adalah integral f aksen x dx dengan batas A sampai dengan B, maka sama dengan nilai batas atas B dikurangi dengan nilai batas bawah A. Yang kedua, luas area di antara dua kurva. Maka caranya adalah integral batas A sampai dengan B dari sebuah fx, yaitu fungsi yang pertama dikurangi dengan gx, fungsi yang kedua. Yang ketiga, volume benda putar mengelilingi sumbu X. Caranya, volume sama dengan nilai pi dikali dengan integral fx kuadrat dengan batas A sampai dengan B, maka menjadi nilai pi dikali dengan
Y kuadrat dengan batas A sampai dengan B. Sedangkan apabila volume benda putar mengelilingi sumbu Y, maka caranya adalah P dikali dengan integral fungsi Y kuadrat dari batas C sampai dengan D. Jadi kalau dibuat kesimpulan yang pertama, luas area yang di bawah kurva itu sama juga dengan integral dari fungsi X dengan batas A sampai B. Apabila luas area yang dibatasi dua kurva, maka integral dari selisih dua kurva tadi dengan nilai batas A sampai dengan B. Berikutnya, apabila volume benda putar mengelilingi sumbu X, maka caranya adalah nilai P dikalikan dengan fungsi X kuadrat. Tentu saja dengan batas A sampai B. Berikutnya, apabila volume benda putar mengelilingi sumbu Y, maka caranya adalah volume sama dengan P dikali dengan fungsi Y kuadrat dengan batas C sampai dengan D. Nah, dalam proses penerapan integral tentu, ketika ditelusuri, ketika dikembangkan, akan menjadi Simpson Rules. Nah, Simpson Rules sebetulnya ini digunakan untuk mencari luas dari sebuah benda datar yang tidak beraturan. Jadi apabila ada sebuah benda datar yang tidak beraturan, maka bisa digunakan rumus Simpson Rules ini. Rumusnya adalah luas sama dengan T per 3 dikali dengan dalam kurung Y1 ditambah YN plus 1 ditambah 4E plus 2R. Nah, Y1 itu adalah panjang dari ordinat yang pertama, YN plus 1 sama dengan panjang dari ordinat terakhir, E-nya adalah jumlah ordinat bernomor genap, R-nya adalah jumlah ordinat bernomor ganjil. Jadi, langkahnya sebetulnya Simpson Rules adalah pertama, membagi bidang datar yang tak beraturan tadi menjadi bidang-bidang kecil dengan jumlah genap. Jadi catatannya harus berjumlah genap. Nah, lebar dari masing-masing bidang-bidang kecil tadi, lebarnya harus sama. Jadi misalkan ada sebuah bangun persegi panjang. Anggap saja ini bangun yang tak beraturan, tetapi dengan pembuktian sederhana, kita bisa membagi menjadi, kita bisa menunjukkan contoh bangun itu adalah persegi panjang. Jadi persegi panjang 10 cm panjangnya. Jadi ketika dibagi menjadi bidang-bidang kecil berjumlah genap berarti bisa dibuat 10 bidang kecil dengan masing-masing lebarnya adalah 1 cm. Jadi T yang di sini adalah lebar masing-masing bidang kecil yang terbentuk. Nah, kemudian ada yang namanya bilangan Simpson yang digunakan untuk konstanta dari rumus Simpson itu, yaitu bilangan 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 kembali ditutup dengan 4 dan 1. Jadi dari rumus ini secara sederhana lebih gampang akan dituliskan seperti ini. Luas sama dengan lebar tiap bagian kecil tadi dibagi dengan 3 dikali 1Y1 ditambah 4Y2 ditambah 2Y3 ditambah 4Y 4 dan seterusnya kembali ditutup dengan 4YN, yaitu ini garis nomor 2 terakhir ditambah dengan 1 dikali dengan YN plus 1, ya ini garis terakhir. Nah, polanya adalah 1, 4, 2, 4, 2, 4 ditutup dengan 1. Asal bidang yang dibuat jumlahnya genap, maka di sini susunannya akan tepat. Ini penerapan dari Simpson Rules.